Perkenalkan, saya Vita Agustina, NIM 121 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Agung Hirsanto, NIM 142, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Alvan Miftahudin, NIM A710180127 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Yofian Hakim Prayogane, NIM 139 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 perencanaan pembelajaran teknik informatika. Di sini akan membuat tutorial cara ngedit video pada software Adobe Premiere Pro. Nah, untuk langkah yang paling awal di sini setelah kita membuka Premiere Pro, pasti akan ada ini start. Nah, langkah pertama itu kita akan membuat new project. Langsung saja diklik new project. Nah, nanti akan muncul bar untuk penamaan. Misal kita beri nama coba PPTI. Nah, untuk lokasinya kita bisa ubah, klik browser. Kita pindah lokasi yang diinginkan. Saya taruh di sini saja. Tugas video, select. Nah, jika sudah, kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat new sequence atau membuat ini diibaratkan seperti skin atau scene. Kita klik fill, kemudian new. Nah, ini ada sequence atau bisa diklik Ctrl N. Pada tahapan sekuen ini, bagian yang paling penting karena kita akan memilih resolusi dalam editing. Nah, di sini saya pilih pada umum itu 1080 pixel DSLR 1080p30. Kita atur lebih lanjut, klik setting. Kemudian di sini ada frame size, yaitu nanti ukuran videonya itu berapa kali berapa. Nah, untuk di sini saya sering membuatnya itu landscape atau ini ukuran 1920 kali 1080. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul ini frame untuk editing video. Kemudian selanjutnya itu mengimpor bahan video ataupun teks atau bisa foto-foto yang nantinya akan diediting dalam editing video ini. Misal kita
impor gambar, teks, atau video. Klik file, kemudian kita pilih impor atau bisa dikontrol plus I. Nah, kemudian kita pilih objek yang ingin diimpor dalam Premiere Pro. Misal saja sini saya pilih sembarang. Di sini aja. Kita pilih logo UMS. Nah, nanti akan tampil di sini yang sudah objek yang sudah diimpor. Untuk memasukkannya ke dalam frame ini kita ini klik tahan lalu seret ke sequence sini. Nah, nanti akan muncul dalam frame tersebut. Untuk bagian atas ini V1, V2, V3 ini merupakan visual. Jadi hanya bisa diisi oleh objek yang berupa visual. Dan untuk A1, A2, A3 ini merupakan audio, yaitu berupa audio. Misal musik apa gitu, nanti naruhnya diseret ke sini. Tidak bisa dalam visual yang di atas. Misal kita beri musik. Jadi kita tinggal Ctrl I atau import tadi, kita beri musik atau back song. Misal kita pilih Nah, di sini sudah saya pilih back song, contoh back song. Lalu kita langsung saja klik lalu seret ke dalam A1 atau audio. Nah, di sini penempatannya. Jika kita play mungkin bisa ada suara. Nah, itu untuk penambahan audio. Kemudian misal kita beri video, sama caranya tinggal kontrol import.
Nah, di sini sudah saya import contoh video dan tinggal seret saja ke bagian visual. Kita bisa tempelin begitu saja, nanti langsung berganti. Coba di play. Nah, nanti akan muncul serat selanjutnya. Nah, tombol ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran dari ini, durasi panjangnya ini. Semakin kecil, semakin panjang durasi ini. Rentang tombolnya. Kemudian kita mencoba menambahkan teks. Sebelumnya saya tambahkan dulu gambar lagi. Nah, ini contoh. Kita masukkan dalam segmen. Terus kita akan menambahkan sebuah teks. Caranya ada dua. Itu ini langsung klik tool, type tool. Atau juga bisa dalam ini, file, new, lalu pilih legasi title. Namanya coba. Ukurannya ini sama dengan size frame ini. Langsung oke. Nah, misalnya kita taruh teks di sini. Misalnya PPTI Jaya. Kita atur fontnya atau jenis font yang sesuai dengan kreasi masing-masing. Kita pilih normal saja. Arial misal. Kita pilih yang bold. Nah, kita untuk memindahkan posisinya kita klik ini selection tool. Nanti akan bisa diubah posisi teks tersebut. Di sini ada banyak sekali menu-menu yang ada di teks, seperti teks yang penulisannya itu ke bawah, bisa dibuat lengkungan-lengkungan, bisa di delete anchor point tool maupun penambahan dalam bentuk-bentuk dari teks tersebut, dan juga bisa diberi dalam sebuah rectangle atau teks yang ada dalam kotak. Kalau sudah klik
X nanti sudah ada di menu ini project yang hasil imporan tadi. Oke, kita langsung lalu seret ke dalam sequence. Kita undurkan. Nah, nanti akan muncul di sini. Kita bisa atur durasi teks tersebut sampai berapa menit. Caranya gampang, tinggal arahkan kursor ini ke ujung dari teks tersebut. Kita bisa sampai sini, bisa sampai akhir, sampai yang sesuai dengan keinginan. Nah, untuk memindah posisi itu bisa dilakukan. Kita klik ini, PPT ini diklik, lalu kita pilih editing, kemudian kita pilih efek control. Ada dua pilihan juga untuk memindah teks ini, yaitu dengan ini posisi. Kita tinggal klik lalu geser kanan maupun kiri. Nah, nanti akan ada hasilnya pergerakan di frame editing. Semakin ke kanan teks akan berjalan ke kanan, semakin kiri teks juga akan ke kiri. Untuk ini, yang ini ke bawah maupun ke atas. Nah, cara yang kedua itu kita pilih selection tool yang ada di tombol ini. Kita klik, lalu kita klik teksnya. Nah, jadi geser sesuai yang diinginkan. Kemudian jika ada kesalahan dalam ngedit atau terlanjur dihapus atau mungkin kembali ke langkah yang sebelumnya, itu kita bisa gunakan istilahnya undo dan redo. Itu bisa undo, bisa diklik dengan keyboard Ctrl plus Z. Untuk redo kita bisa pilih Ctrl Shift sama huruf Z. Misal kita geser ke sini. Terus untuk mengembalikan ke langkah yang sebelumnya kita bisa klik Ctrl plus Z. Nah, nanti akan kembali ke tempat semula saat sebelum dipindah. Di sini juga bisa mengatur suara dalam audio, ini bisa dibuat rendah maupun tinggi. Caranya ini diklik, kemudian di sini ada garis tengah ini. Nah, ini bisa dinaikkan maupun diturunkan. Semakin turun semakin kecil suaranya, kalau ditarik ke atas semakin besar. Misal kita turunkan, kita coba.
Nah, jika dinaikkan pasti suaranya kemudian selanjutnya bisa memberikan efek pada Adobe Premiere Pro. Yang pertama itu kita bisa klik window, lalu pilih efek. Nah, di sini ada beberapa pilihan preset, Lumetri preset, audio effect, ada transition, video effect, ada juga video transisi. Kemudian kita pilih video transisi. Misal kita pilih 3D motion. Kemudian pilih dissolve. Caranya gampang, tinggal diseret ke sini. Nah, caranya itu hanya diklik lalu seret ke bagian akhir dari sebuah video. Nah, untuk durasinya kita bisa klik ininya, cross dissolve, lalu ada anak panah berubah jadi seperti tanda kurung itu, kita panjangkan maupun dipendekkan. Nanti di sini ada efek untuk pergantian dari objek satu ke objek yang lainnya. Kita tambahkan lagi ke sini. Kemudian kita coba. Nah, tadi ada perpindahan efek seperti menggelapkan lalu muncul lagi. Nah, yang ini efek cross ini langsung pindah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk pembuatan tutorial editing video ini, jika sudah
dirasa cukup, kita lanjut ke render atau kita ekspor ke dalam bentuk video, dalam format video. Di sini untuk render bisa di menu file, lalu kita pilih, kemudian di sini pilih media atau dengan keyboard Ctrl plus M, media. Nah, kemudian di sini ada pengaturan ekspor. Untuk formatnya itu kita pilih yang normal, yang biasa digunakan untuk bisa dalam format MP4, yakni H264. Kita pilih ini, kemudian preset kita defaultkan saja bitrate, kemudian output name, yaitu nama. Kita bisa mengganti namanya, tinggal klik saja, kemudian kita beri nama tutorial. Kita pilih lokasinya di sini saja. Save. Nah, di sini untuk harus di checklist ekspor video maupun ekspor audio. Di sini juga diperkenankan karena jika tidak di checklist maka nanti yang ada videonya tidak ke render maupun untuk audio juga tidak di render apabila tidak di checklist semua. Untuk video di sini ukurannya default sesuai yang dipilih dari awal. Kemudian audio juga default aja. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa langsung melakukan ekspor. Kita langsung klik ekspor. Nah, nanti akan proses. Nah, ini proses rendering dari software Adobe Premiere Pro. Kita tunggu sebentar. Sudah selesai. Kemudian untuk menyimpan file mentahan dari hasil editing ini kita bisa disimpan dikala nanti ada penambahan atau bisa dibuka kembali, itu dengan cara klik file lalu kita save yang terakhir kita edit tadi. Nah, sudah. Untuk melihat hasilnya kita buka di browser yang tadi untuk penyimpanan. Nah, hasil tutorial.
itulah hasil dari rendering video yang sudah diedit tadi. Jadi seorang guru bisa mengedit video dengan penulisan teks. Caranya tadi bisa langsung diklik bagian sini, juga bisa langsung diklik di bagian frame size ini. Lalu untuk penambahan sound atau back sound juga bisa untuk agar dalam video tersebut tidak terlalu monoton, tidak ada suaranya, maksudnya bisa ditambahkan. Kemudian itu saja yang bisa ditampilkan dalam video tutorial editing video ini. Semoga bisa bermanfaat dalam pembuatan editing video untuk membuat materi pembelajaran dalam bentuk video. Terima kasih. Dari kelompok 4 saya wakilkan, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.